Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh, satu perjamuan, satu roh di dalam kasih karunia Roh Kudus. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan penuh rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 11 Juni 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan ayat 58. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, memandang salib Kristus kita dikuatkan di dalam hidup pesiarahan ini. Memandang salib Kristus kita diarahkan untuk merayakan Ekaristi, penebusan Tuhan Yesus untuk keselamatan kita semua. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sejak itu setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita.
Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh, satu perjamuan, satu roh di dalam kasih karunia Roh Kudus. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan penuh rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita semua, bagi keselamatan kita, bagi jiwa-jiwa kita. Saudara-saudari, Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi, kita tidak akan sendirian lagi. Yesus yang membimbing kita, Yesus yang memberikan jalan dan pedoman di dalam kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengimani Yesus sebagai roti yang hidup, kita mendapatkan hidup. Pikiran kita hidup, hati kita hidup, perasaan-perasaan kita pun memiliki kehidupan untuk peduli pada sesama, sehingga mengarahkan perbuatan kasih kita untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup menuju kehidupan yang kekal, bersatu dengan Bapa, bersatu dengan Allah Putra, Yesus Kristus, bersatu dengan Roh Kudus, yang memberikan kasih karunia supaya kita selalu di dalam hidup ini bijaksana dan rendah hati, melayani sesama tanpa pamrih maupun prestasi, melainkan satu kebahagiaan karena kita disatukan dengan Allah yang menyertai kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.